Kembali lagi di acara Podcast Bea Cukai Ternate episode keempat. Kembali lagi bersama saya Muhammad Akbar Pawalungi, pelaksana pada seksi penindakan dan penyidikan. Kalau mungkin teman-teman udah sempat dengar Podcaster episode kedua, nah itu suara saya. Hari ini teman-teman sekalian bisa ngeliat nih, suara yang ngisi Podcaster episode kedua wajahnya seperti ini. Namun hari ini saya nggak sendirian, saya ditemenin salah satu komandan kami, yakni Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan. Mungkin bisa kenalan dulu, Dan? Halo, Assalamualaikum, saya Dwika. Nama saya Ajar Septian Hitama. Saat ini bertugas sebagai Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Bea Cukai Ternate. Siap, itu mungkin tadi kenalan singkatnya. Nanti kalau misal ada yang mau kenalan lebih atau mau tanya-tanya, nanti ya kami akan sempatkan kepada teman-teman sekalian. Nah, hari ini kita punya salah satu bahasan topik yang cukup menarik, dan ini terkait tugas dan fungsi kita sebagai Bea dan Cukai. Hari ini kita membahas terkait barang kena cukai ilegal, yang mana makin hari mungkin makin marak, tapi kita juga harus lebih intens untuk ngawasinnya. Dan sebelum kita masuk ke BKC ilegal itu, mungkin kita bisa mendengarkan penjelasan dari komandan. Sebenarnya barang kena cukai itu apa sih, Dan dasar hukumnya, dasar hukum yang mengatur itu apa saja, Dan? Ya baik, terima kasih Mas Akbar. Ya emang barang kena cukai ini menarik sekali ya. Dasar hukumnya sendiri itu ada di Undang-Undang Cukai, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Nah, di undang-undang itu dijelaskan dengan rinci ya, mulai dari definisi cukai, definisi barang kena cukai, kemudian segala filosofi tentang cukai, kemudian nanti juga berkembang terkait peraturan-peraturan penjelasan dan juga jenis-jenis barang kena cukai di Indonesia. Siap. Ya. Oh begitu ya, Dan, terkait barang kena cukai tadi dan juga dasar hukum yang mengaturnya. Nah, yang perlu kita ketahui, barang-barang yang termasuk ke barang kena cukai itu apa aja, Dan? Nah, barang kena cukai itu pertama filosofinya itu adalah terhadap barang-barang yang mempunyai karakteristik tertentu yang mana penggunaannya itu diawasi dan juga dibatasi. Siap. Kalau di Indonesia sendiri saat ini baru ada 3 objek cukai atau barang kena cukai, yaitu yang pertama minuman mengandung etil alkohol. Yang pertama etil alkohol dulu ya. Siap. Etil alkohol, kemudian berikutnya minuman mengandung etil alkohol dan juga hasil tembakau. Siap. Mungkin bisa dijabarkan, Dan, kalau misal hasil tembakau itu apa aja, dan apakah ada pembagiannya lagi atau memang cuma sekedar hasil tembakau, Dan? Oke, yang pertama etil alkohol kan mungkin sudah jelas ya. Siap. Kemudian yang kedua minuman mengandung etil alkohol itu juga yang istilah di masyarakat umum biasa disebut minuman keras. Kemudian barang kena cukai jenis hasil tembakau itu ada beberapa jenisnya. Siap. Mulai dari yang zaman dulu itu ada tembakau iris, ada juga jenis klobot ya. Iya. Kemudian ada sigaret kretek, ada yang pakai mesin, ada yang sigaret kretek tangan, ada juga cerutu. Kemudian yang terbaru ini jenis liquid vape, itu Ya, juga jenis hasil tembakau yang asalnya dari tembakau, bentuknya cairan. Oh, maksudnya dia hasil pengolahan tembakau lainnya ya, dan Betul, kita betul. singkat HPTL, Dan. Ya. Kalau misal ini, Dan, kita udah tahu nih BKC itu apa, dasar hukumnya apa, jenis barang kena cukai itu apa aja. Mungkin komandan bisa jelasin nih barang kena cukai ilegal. Nah, barang kena cukai ilegal itu apa aja, Dan? Atau misal memberikan penjelasan terkait barang kena cukai ilegal, Dan? Ya baik, jadi terkait barang kena cukai ilegal, nah, kalau kita bicara tentang ilegal itu sejak zaman dulu, sejak zaman Nabi Adam sampai nanti kiamat pun itu namanya barang ilegal itu pasti tetap ada ya. Begitu juga barang kena cukai ilegal. Namun demikian kita harus selalu, apalagi kita sebagai aparat penegak hukum itu juga mempunyai kewajiban untuk menanggulangi peredaran barang kena cukai ilegal tersebut. Nah, terkait barang kena cukai ilegal itu definisinya yang jelas, karena kita adalah aparat penegak hukum di bidang fiskal. Tadi yang dinamakan ilegal itu yang tidak memenuhi kewajibannya membayar cukai. Seperti apa bentuk pelunasan cukai itu sendiri juga ada 2 macam secara garis besar ya. Yang pertama itu dengan pelekatan pita cukai, kemudian juga dengan tidak dilekati pita cukai. Sebenarnya ada satu lagi yang dengan tanda pelunasan cukai lainnya, tapi itu belum. Tapi di undang-undang dibuka, tapi dalam prakteknya belum. Nah, kemudian
terkait tulisan pita cukai yang kita kenal di masyarakat umum misalnya sebagai bandrol ya, itu adalah salah satu indikator awal yang paling mudah untuk menentukan ini jenis barang kena cukai ilegal atau enggak. Siap. Jadi yang paling pertama itu kita lihat dulu nih, ada pita cukainya atau ada bandrolnya apa enggak nih. Ya, kalau misal nggak ada berarti ini salah satu indikasi bahwa itu barang kena cukai ilegal. Tapi kan belum tentu ya. Ya, belum tentu. Karena tadi ada juga bentuk pelunasan tuh yang pembayaran. Ya, ada pembayaran juga. Seperti misalnya yang apabila kita bicara minuman mengandung etil alkohol itu dan juga etil alkohol itu juga pelunasannya saat selesai diproduksi di pabrik atau saat importasi masuk. Kemudian minuman mengandung etil alkohol juga begitu. Untuk minuman mengandung etil alkohol jenis golongan A, maksudnya yang kadar alkoholnya di bawah 5%, itu juga pelunasan cukainya dengan cara pembayaran. Jadi bila kita menemukan jenis minuman bir atau minuman golongan A lainnya yang kadar alkoholnya di bawah 5%, itu mereka tentunya tentu saja tidak dilekati pita cukai, dan kita tidak bisa dalam istilahnya dalam kesempatan pertama langsung menentukan wah itu belum bayar cukai, itu belum tentu karena pelunasan cukainya tidak dengan cara pelekatan. Siap. Baik, Nen. Ini tadi kita udah tahu nih kalau misal barang kena cukai ilegal itu seperti apa, cara mengenalinya seperti apa. Nah, mungkin bisa dijelaskan dan apa saja nih kategori yang membuat barang kena cukai itu masuk ke dalam kategori ilegal. Dan tadi kan sudah disebutkan salah satunya tidak dilekati pita cukai. Mungkin bisa dijelaskan yang lainnya, Dan. Ya, selain pertama itu tadi yaitu tidak dilekati pita cukai atau istilahnya polos ya, itu ada juga dilekati pita cukai tapi pita cukainya palsu. Nah, kalau kita secara kasat mata kan untuk membedakan pita cukai yang palsu atau enggak itu juga ada beberapa cara. Misalkan kita lihat hologramnya, kalau asli itu kan ada hologramnya. Kemudian juga ada serat-serat di pita cukainya itu bisa kelihatan melalui sinar ultraviolet ya. Kalau secara kasat mata sih mungkin bisa kita lihat ini hologramnya ya. Kemudian juga ini kok kayaknya fotokopian ya. Itu kalau kualitas palsunya jelek mungkin bisa secara kasat mata kelihatan. Tapi kalau kualitas yang misalnya pita cukai palsunya itu bagus, mungkin ya harus kita periksa di labnya Peruri sebagai satu-satunya pencetak pita cukai di Indonesia. Siap. Kalau misal tadi sudah ada tahap pertama, tahap kedua, itu ada pasti tahap ketiganya nih Dan biasanya. Apa itu Dan? Ya, yang pertama tadi istilahnya polos ya atau nggak dilekati pita cukai. Kemudian yang kedua dilekati pita cukai tapi palsu. Ini bisa juga yang ketiga dilekati pita cukai yang bukan peruntukannya. Bukan peruntukannya ini juga ada dua versi. Dan yang pertama itu harusnya dia didekati yang bukan peruntukannya. Misalkan harusnya dia pita cukai untuk sigaret kretek tangan, di mana ini tarif cukainya kan rendah ya. Itu dilekatkan ke sigaret kretek mesin yang tarif cukainya tinggi, benar Dan. Nah, itu kan berarti ada potensi berkurangnya penerimaan negara dari situ ya. Kemudian versi kedua itu salah personalisasi, karena pita cukai ini kan harus identik digunakan oleh pabrik BKC yang memesannya. Jadi itu tidak boleh digunakan oleh pabrik lain. Misal pita cukai milik pabrik A dilekatkan pada barang kena cukai produksi pabrik B, itu juga nggak boleh. Siap Dan. Mungkin ini teman-teman sudah mulai tercerahkan nih Dan terkait barang kena cukai itu seperti apa, bagaimana cara mengenali barang kena cukai ilegal. Nah, kita sebenarnya juga tahu nih, setelah ada BKC ilegal, teman-teman juga perlu tahu Dan upaya bea cukai apa aja Dan untuk menekan peredaran BKC ilegal. Ya, memang secara garis besar ada dua ya. Yang pertama itu adalah upaya sosialisasi, seperti salah satunya yang kita laksanakan sekarang ini, Mas. Jadi memberikan informasi kepada masyarakat umum, kepada pengguna jasa apabila menemukan barang kena cukai dengan ciri-ciri ilegal yang seperti tadi ya, polos, kemudian palsu atau bukan peruntukannya, itu bisa untuk menjauhi
menolak dan termasuk juga memberikan informasi ke bea cukai. Siap. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada juga skema penindakan. Nah ini terutama untuk menindak pelanggaran-pelanggaran di bidang cukai kepada ya baik pengusaha produsen yang curang atau mungkin termasuk juga logistiknya atau transportasinya dan juga penerimanya atau pembelinya. Nah, itu semua diatur di Undang-Undang Cukai tadi, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Kepada pelanggar-pelanggar aturannya tentunya ada sanksi-sanksi baik sanksi pidana maupun sanksi administrasi tergantung jenis pelanggarannya. Oke, siap dan itu tadi penjelasan terkait barang kena cukai ilegal, cara melihatnya, apa upaya kita sebagai bea cukai. Nah, sebagai informasi tambahan, di bea cukai Ternate kita ini sampai dengan saat ini sudah ada 63 kali penindakan untuk barang kena cukai ilegal dan di mana potensi kerugian negara dari penindakan tersebut mencapai angka Rp402.880.100 dan total penindakan ada 730 botol minuman mengandung etil alkohol dan 256.240 batang. Nah, itu bukan angka yang kecil, namun itu salah satu upaya kita sebagai bea cukai menekan peredaran BKC ilegal. Tentunya kita tidak sendiri dan kita butuh informasi dari masyarakat atau dari aparat penegak hukum lainnya. Nah, itu yang kita lakukan selama ini juga dan sebagai tambahan. Mungkin karena waktu yang terasa terasa cukup singkat dan kita ngobrol-ngobrol gini ternyata udah lama juga nih kita ngobrolnya. Baik, itu tadi penjelasan dari Pak Adjar. Jadi teman-teman harus ingat pesan dari Pak Adjar, seluruh teman-teman yang menyaksikan itu punya peran kepada kami untuk mengawasi BKC ilegal. Nah, kita sampai di penghujung acara. Saya Muhammad Akbar Pawalungi mewakili rekan-rekan podcaster episode keempat mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang menyaksikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Nah, teman-teman yang ingin melaporkan atau yang ingin bertanya terkait apapun terkait kepabeanan dan cukai, kita punya media sosial di Instagram, Facebook, ataupun bisa menghubungi kami secara langsung di kantor apabila ada keluhan ataupun saran ataupun yang ingin dikonfirmasi agar kiranya dapat langsung menghubungi kami. Kita tiba di penghujung acara. Terima kasih seluruh teman-teman. Sampai jumpa di podcaster episode selanjutnya.